Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dimana di channel ini kalian akan mendapatkan aneka informasi menarik seputar YouTube, tutorial, tips dan trik, dan aneka informasi menarik lainnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara pengajuan identitas untuk verifikasi PIN Google AdSense. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman subscriber saya, yaitu bagaimana jika alamat tempat tinggal kita sekarang itu sudah berbeda dengan alamat KTP, yang mana yang harus kita masukkan pada form pengajuan PIN Google AdSense, apakah alamat identitas sekarang atau alamat di KTP. Jadi saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Makanya tonton terus video ini sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum itu saya ada informasi menarik buat kalian. Ini dia dari CV Asiha Herbal, produk terbaru. Jadi ini cocok sekali untuk di masa pandemi sekarang ini karena dia bisa untuk kesehatan dan stamina. Di samping itu juga mempunyai manfaat mengobati berbagai macam penyakit ringan sampai penyakit kronis. Di antaranya itu buat kalian yang punya aktivitas yang sering terlalu lama duduk, biasa menyebabkan gejala wasir dan ambeien, maka kalian wajib punya produk ini. Kegunaan lainnya yaitu mengurangi rasa sakit akibat nyeri, memperlancar siklus menstruasi, meringankan rematik, nyeri akibat rematik, dan nyeri sendi. Jadi namanya kapsul daun ungu. Oke, jadi kalian tinggal order. Kalau mau order, klik di link deskripsi yang saya cantumkan. Oke, jadi kalian tidak perlu takut karena pembeliannya bisa bayar di tempat atau nanti bayar setelah barang sampai, atau istilahnya COD. Dan tidak sampai di situ, setiap kalian pesan 2 botol kapsul ini ya, 2 bits, kalian akan mendapatkan gratis 1 botol. Oke, tunggu apa lagi? Silahkan di order di link deskripsi yang saya cantumkan. Oke, sekarang kita akan lanjut mengenai cara pengajuan verifikasi untuk identitas di pengajuan Google AdSense. Oke sobat sekalian, jadi perlu kalian ketahui bahwa setelah kita mengajukan monetisasi dan memenuhi persyaratan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kalian tidak bisa langsung mendapatkan dolar begitu saja. Jadi kalian harus mengumpulkan dulu 10 dolar pertama. Oke, 10 dolar itu jadi sekitar 130.000 ya kalau kurs sekarang. Nah, setelah kalian mendapatkan 10 dolar, maka pihak YouTube akan memberikan email untuk mengajukan verifikasi. Jadi nanti ada 2 kali verifikasi. Pertama yaitu verifikasi identitas. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Untuk nanti pengajuan verifikasi identitas, jadi ada dua hal yang paling utama yang perlu kalian ingat. Pertama, identitas yang kalian isi itu sesuai dengan KTP. Jadi misalnya identitas kalian itu ada gelarnya atau gelar depan, gelar belakang, itu kalian harus mengisi sesuai dengan identitas. Oke? Misalnya kalian punya nama di belakang SE, SPD, atau kalian tidak punya identitas, pokoknya kalian isi sesuai dengan ID card kalian, yaitu di KTP atau SIM. Yang informasi selanjutnya yaitu gunakan selalu KTP atau identitas yang belum expired. Oke, di sini jadi utamanya kita di Indonesia, jadi identitas kita itu biasanya kan sudah expired ya kawan-kawan. Misalnya identitas untuk KTP itu berakhir 2017. Tetapi ketika kita mau perpanjang di Dukcapil, di catatan sipil, biasanya mereka mengatakan bahwa
identitas kita itu berlaku seumur hidup. Ya, di sini masalahnya banyak teman-teman yang mengupload, nanti akan diminta kita mengupload identitas yang ternyata sudah expired. Nah, pada saat expired itu akan ditolak otomatis ya, ketika tanggalnya misalnya 2017 walaupun berlaku di Indonesia, tetapi untuk di Google AdSense atau di YouTube itu akan ditolak karena identitas kita itu dianggap sudah tidak berlaku lagi. Beda kalau misalnya di KTP itu tertulis seumur hidup. Nah, itu bisa diterima. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau KTP-nya sudah expired atau lewat tanggalnya daripada misalnya kalian mengajukan hari ini 2020, kemudian KTP kalian itu sudah expired di 2019 ya. Jadi kalian jangan menggunakan KTP itu. Lebih baik kalian menggunakan identitas lain seperti SIM yang masa berlakunya belum habis. Karena itu akan mempengaruhi dan akan ditolak verifikasinya oleh pihak Google atau pihak YouTube. Ini yang perlu kawan-kawan ketahui. Kemudian yang kedua yang paling penting di verifikasi pertama yaitu tanggal lahir. Jadi nama harus sesuai dengan identitas. Misalnya identitas kalian di KTP atau di SIM itu namanya harus sesuai. Apakah punya gelar atau tidak, harus diisi sesuai dengan ID card. Oke, kemudian yang perlu kalian perhatikan juga yaitu pengisian tanggal lahir. Nah, biasanya di sini teman-teman banyak yang teledor dalam mengisi tanggal lahir. Jadi tanggal lahir itu otomatis biasanya kalau kita buka akun Google untuk pertama kali, maka kita akan diminta mengisi tanggal lahir. Nah, biasanya teman-teman pada saat mengajukan verifikasi untuk PIN Google AdSense biasanya tidak merubah dulu tanggal lahirnya. Padahal biasa tanggal lahir yang kita masukkan biasanya kan kita masukkan asal-asalan saja. Jadi kalian perlu perhatikan baik-baik tanggal lahir kalian karena itu nanti akan dicocokkan. Oke? Pihak Google akan mencocokkan nama dan tanggal lahir. Itu yang paling penting, ada dua, nama dan tanggal lahir sesuai ID kita. Apakah kita nanti memasukkan KTP atau memasukkan SIM atau identitas lain. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, jadi cuman dua itu yang penting untuk verifikasi pertama, yaitu nama dan tanggal lahir. Oke, bagaimana dengan alamat? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi alamat nanti yang akan kita masukkan itu tidak mesti harus sama dengan alamat di KTP. Jadi misalnya nih, saya dulu kan alamat di KTP saya sampai sekarang itu masih menggunakan alamat orang tua saya. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya rumah sendiri, saya sudah pisah dengan orang tua, saya ada rumah. Jadi alamat yang saya masukkan pada saat pengisian untuk pengajuan PIN Google AdSense adalah alamat tempat tinggal saya yang sekarang. Oke, jelas? Nah, contohnya buat teman-teman yang misalnya kerja atau kuliah, misalnya teman-teman kelahiran Sumatera, kemudian kuliah di Jawa, maka yang kalian masukkan di situ adalah alamat tempat tinggal kalian. Karena nanti PIN Google AdSense akan dikirim ke alamat yang Anda cantumkan. Jadi walaupun KTP kalian misalnya di Sumatera, tapi kalian tinggalnya di Pulau Jawa, maka kalian masukkan tempat tinggal kalian yang sekarang. Karena PIN Google AdSense akan dikirimkan ke alamat yang Anda tempati sekarang. Oke. Nah, kemudian kasus lain yang biasanya terjadi yaitu pada pengisian baris alamat. Di situ kan ada dua baris, yaitu baris pertama dan baris kedua. Nah, di sini banyak teman-teman yang masih salah paham. Biasanya mereka mengisi alamat pertama itu alamat utama, kemudian alamat kedua alamat alternatif. Itu salah. Oke, jadi yang perlu kita ketahui bahwa di baris pertama itu adalah alamat.
alamat. Jadi kalian isi saja alamatnya sampai RT nanti kalau tidak muat di baris pertama itu baru pindah ke baris kedua. Oke, jadi baris pertama dan baris kedua itu banyak yang salah paham. Banyak yang baris pertama isi alamat pertama, dan yang baris kedua mereka mengisi alamat alternatif atau alamat kedua. Padahal nanti kita mengisi di baris kedua kalau misalnya baris di kolom pertama itu tidak muat, baru kita pindah ke alamat kedua. Oke, jadi itu jawabannya. Bagaimana jika alamat kita berbeda? Sekali lagi, kalian isi alamatnya sesuai dengan alamat tempat tinggal kalian. Alamat di mana pos akan mengirimkan PIN itu. Jadi walaupun kalian alamatnya di Jawa, kalian tinggalnya di Makassar misalnya, kalian isi nanti alamatnya alamat tempat tinggal kalian kos di Makassar, kalian tinggal isi alamat tempat tinggal yang sekarang. Oke? Yang paling penting yang perlu kita perhatikan sebenarnya itu pertama, nama harus sesuai dan tanggal lahir. Usahakan kalian cek terlebih dahulu tanggal lahir kalian waktu mendaftar Google pertama kali. Jangan sampai salah, karena ini akan ditolak oleh pihak Google AdSense. Dan hanya ada, setahu saya, 3 kali kesempatan untuk mengisi nama dan tanggal lahir. Oke, jadi jangan sampai kalian salah mengisi dan akan ditolak akunnya dan akunnya akan dinonaktifkan. Oke, demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan jawab sesuai apa yang saya pahami, apa yang saya pernah alami. Silahkan kalian komen di kolom komentar seputar tutorial YouTube, tips dan trik dan informasi menarik lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Salam sukses buat kalian, terutama YouTuber pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.